dimulai aja Pak Timbul dari doa. Oke, kita coba ya. Oke. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bergabung kembali teman-teman di mata kuliah audiovisual dasar kelas 4A dan 4B di tanggal 20 April 2021. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa dulu supaya perkuliahan hari ini berjalan dengan baik dan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat buat kita kelak di masa depan. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Jadi hari ini itu hari yang lumayan spesial karena kita bergabung, dua kelas bergabung menjadi satu di jam 9.30 ini. Jadi tadi saya sempat ngobrol dengan ketua kelas untuk yang kelas B memang memungkinkan untuk digabung. Jadi saya dan Pak Ranu memutuskan karena ini juga bulan puasa juga dan saya ucapkan selamat menjalani ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Akhirnya saya sepakat dan Pak Ranu sepakat untuk menggabungkan di kelas pagi ini. Jadi kelas B bergabung di kelas A pada kesempatan kali ini. Oke, bagi teman-teman yang masih ngantuk, silahkan nggak apa-apa off kamera, silahkan dengar tausiah kami berdua nanti. Oke. Dan pastinya ini nanti ada ada materi baru dan penugasan dari saya dan Pak Ranu. Oke, langsung saja. Oke, materi hari ini adalah tata cahaya luar ruangan. Oke. Apakah sudah muncul di layar masing-masing? Sudah. Oke. Sudah, Pak. Siap. Oke. 2 minggu yang lalu, kalau nggak salah ya, materinya adalah tata cahaya untuk produksi audiovisual di dalam ruangan atau teman-teman biasa mengatakan indoor ya. Jadi hari ini adalah tata cahaya untuk produksi di luar ruangan. Oke, langsung saja. Pencahayaan di luar ruang, yakni identik dengan pemanfaatan sumber cahaya alam ya, yakni cahaya matahari. Nah, cahaya alam tuh sama seperti di fotografi juga ya, itu tidak hanya menggunakan matahari saja, tetapi juga bisa memanfaatkan sumber cahaya alam yang lain, contoh cahaya bulan, cahaya api, dan sebagainya. Namun di sini untuk pencahayaan fotografi dan videografi khususnya, itu pencahayaan luar ruangan itu identik dengan pemanfaatan cahaya matahari. Jadi pada dasarnya pencahayaan buatan di dalam studio merupakan usaha manusia untuk memindahkan sifat cahaya matahari ke dalam ruangan. Jadi teman-teman di 2 minggu lalu ya kita mempelajari tentang lighting di studio itu sebenarnya adalah usaha manusia untuk memindahkan atau membuat sifat cahaya matahari di dalam sebuah ruangan atau studio. Itu jadi sumber atau mungkin ide dasarnya itu adalah dari cahaya matahari. Nah, di sini cahaya matahari itu pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihannya yaitu pemakaian cahaya matahari dalam pembuatan video atau film adalah untuk lebih menghemat energi listrik. Ya, ini jelas banget ini. Jadi karena di luar ruangan dan kita menggunakan cahaya yang langsung buatan Tuhan yang Maha Esa, ya kan? Nah, kita jadi dimudahkan atau diringankan. Keuntungannya adalah lebih irit energi listrik, itu pasti. Untuk mendapatkan pencahayaan alami pada suatu ruangan diperlukan jendela-jendela yang besar ataupun dinding kaca sekurang-kurangnya 1/6 daripada luas lantai. Jadi sangat luas ya teman-teman kalau misalkan kalian ingin memasukkan efek atau masukkan cahaya matahari dalam sebuah ruangan. Tapi kalian tidak perlu membuat itu, nanti kita langsung praktek saja nanti untuk langsung di luar ruangan, tidak perlu membuat bangunan atau ruangan yang besar untuk didapatkan cahaya matahari di dalamnya, nggak usah, oke, nggak usah repot-repot bangun itu. Nah, kekurangannya adalah sumber pencahayaan alami kadang dirasa kurang efektif dibanding dengan penggunaan pencahayaan buatan.
Selain karena intensitas cahaya yang tidak tetap, sumber alami menghasilkan panas terutama pada siang hari. Jadi di sini cahaya matahari itu berubah-ubah ya teman-teman. Kita tidak bisa mengontrol. Kalau misalkan pas terik tanpa cerah, tidak ada awan, tidak ada mendung, ya pastinya panas ya kan. Nah, ketika cahaya matahari tiba-tiba redup, ketutup mendung, ketutup awan, itu juga kita tidak bisa ngontrol karena itu kehendak Tuhan gitu. Nah, di sini memang pencahayaan alam atau matahari ini dirasa kurang efektif dibanding penggunaan cahaya buatan. Karena kontrolnya yang cenderung susah dan kadang kalau terlalu siang itu kena kulit juga panas dan sebagainya. Nah, di sini nanti untuk pencahayaan di penggunaan matahari ini kita akan memanfaatkan reflektor untuk mengendalikan ya, bukan 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 terus kita menghilangkan sifat matahari, tidak, tapi kita mengendalikan cahaya matahari supaya hasil video nantinya itu akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, ini nanti akan menggunakan yaitu reflektor. Reflektor merupakan alat untuk memantulkan cahaya ke subjek foto atau video sehingga subjek terlihat lebih terang. Reflektor paling efektif adalah saat langit mendung atau cahaya dari belakang atau backlight. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya ilustrasi yang saya tampilkan ini. Dan teman-teman saya rasa semester 4 ini sudah tahu ya untuk pemanfaatan reflektor. Dan kadang secara nggak sengaja kalian di rumah atau saat tertentu itu sering menerapkan teori ini. Tapi kalian nggak sadar bahwa itu adalah fungsi dari reflektor ini. Reflektor ini pemantul juga bisa sebagai diffuser ya, atau nanti ada jelasan lebih lanjut. Jadi alat untuk memantulkan cahaya dari subjek foto ke subjek foto atau video sehingga subjek terlihat lebih terang. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan cahaya matahari langsung, itu biasanya kalau sinar mataharinya keras atau hard light, itu akan muncul bayangan kontras pada wajah, khususnya ya, saya ngomong tentang wajah. Bagian-bagian yang cekung, bawah dagu, dan sebagainya itu akan cenderung gelap. Nah, di sini fungsi reflektor adalah sebagai pengisi, efek pemantul sebagai cahaya pengisi atau sebagai, kalau di fotografi namanya fill-in light. Oke, cahaya pengisi supaya objek atau subjek bagian tertentu, di bagian tubuh tertentu tidak terlihat gelap, seperti itu. Jadi pemanfaatan reflektor pada videografi dan fotografi. Jadi merupakan alat untuk yang digunakan untuk mengatur intensitas pencahayaan. Reflektor lazim digunakan pada pencahayaan luar ruang, namun tidak jarang juga digunakan pada pencahayaan buatan di dalam studio. Namun di sini penggunaan reflektor itu cenderungnya, lazimnya itu digunakan pada posisi di luar ruangan ya teman-teman ya. Namun tidak jarang ya pembuatan foto atau video itu di dalam studio dengan cahaya buatan itu juga memanfaatkan yang namanya reflektor ini. Nah, ini adalah macam-macam reflektor. Reflektor memiliki bermacam variasi warna. Ada warna yang lazim digunakan yakni putih, hitam, perak, dan emas. Masing-masing memiliki fungsi sebagai berikut. Nah, jadi dalam satu paket reflektor ya, itu dalam satu paket kalian bisa beli reflektor itu langsung berisi 4 ya, sebenarnya 4 4 4 warna gitu ya. Tapi nanti kalian bisa setting. Dalam satu bungkus satu reflektor itu ada bermacam-macam. Ada yang perak, silver, gold, sama putih dan hitam. Itu dalam satu paket. Namun nanti ada, misal teman-teman nggak punya ini, nanti ada alternatif untuk pengganti reflektor ini, yang standar ini. Nah, ini efek penggunaan reflektor berwarna perak ya atau silver ya. Jadi memantulkan sebagian besar cahaya yang tidak mengubah warna lampu studio yang mengenainya. Sifat pantulan cahaya yang dihasilkan adalah hard atau keras. Nah, teman-teman bisa melihat ya di sini ketika ini untuk foto ilustrasinya ini belum menggunakan reflektor. Ini backlight ya, kelihatan banget ini backlight cahaya dari belakang. Nah, ketika reflektor ini yang berwarna silver ini diarahkan, dipantulkan ke arah wajah dan hasilnya teman-teman bisa melihat di sini akan lebih terang. Jadi ini adalah cahaya pengisi seperti itu. Ini tidak bukan cahaya main light tapi lebih ke cahaya fill-in light atau fill light seperti itu. Terus reflektor putih.
tidak memantulkan banyak cahaya dan dapat digunakan baik di dalam maupun di luar ruangan. Sifat pantulan cahaya yang dihasilkan adalah soft atau lembut. Reflektor putih juga dapat dimanfaatkan sebagai translusion atau penyaring supaya cahaya yang menimpa subjek akan terlihat lembut dan rata. Jadi reflektor itu selain untuk pantulan, jadi teman-teman lihat di ilustrasi ini, oke, sebagai pantulan, itu juga sebagai penyaring cahaya atau diffuser kalau di fotografi di flash gitu ya. Jadi penyaring cahaya, translucent itu adalah benda yang tembus, bisa ditembus cahaya seperti ini. Jadi yang semula terik cahaya hard light atau hard light matahari yang jatuh ke subjek itu ketika menimpa langsung pastinya akan terlihat keras ya, ada kontrasnya tinggi. Namun ketika digunakan reflektor putih dan yang sifatnya lebih bukan pantulan tapi lebih ke translucent, itu akan menyaring cahaya supaya cahaya yang menimpa pada subjek itu terlihat lebih lembut dan rata seperti itu. Tadi ada reflektor perak, reflektor putih, sekarang reflektor emas. Digunakan untuk portret di luar ruangan untuk menyesuaikan warna hangat matahari. Jadi sifat reflektor emasnya adalah warm, ya, hangat ya. Jadi warna-warna hangat seperti kuning, orange, merah ya. Tapi di sini warna hangat untuk manusia itu yang banyak digunakan adalah warna kuning ya, emas kalau di sini. Reflektor emas ini tidak terlalu bagus untuk di dalam studio karena saat cahaya putih dari strobe Anda mengenai reflektor emas, warnanya akan menjadi sangat kuning. Sehingga satu sisi wajah subjek Anda akan nampak putih dan sebagian lagi akan nampak terlalu kuning seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, karena memang ini tidak Oke, maaf ada dosen saya lewat itu. Oke. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya untuk ilustrasinya di sini ada reflektor berwarna emas dan efek yang dihasilnya pun juga cenderung kuning. Ini pun juga sama. Ini backlight dan ada fill in masuk cahaya yang masuk itu berwarna kekuningan. Jadi warnanya hangat atau warm seperti itu. Terus ada juga reflektor hitam. Biasanya ini berfungsi untuk menyerap cahaya. Jadi reflektor ini digunakan untuk menghilangkan pantulan saat Anda memotret apapun yang bersifat memantulkan cahaya. Misalnya kaca atau perhiasan atau barang pecah belah atau barang yang apapun yang bening ya, sebab yang benda-benda yang memiliki refleksi itu akan diredam menggunakan reflektor hitam ini. Nah, ini contoh langsung ya. Jadi ketika reflektor itu mengenai kulit, nah skin tone-nya juga akan berubah ya kan. Nada warna kulit juga akan berubah. Ada teman-teman bisa melihat efek dari white, oke, silver lebih keras, golden emas tadi kelihatan lebih kuning atau warm, black ini meredam cahaya, oke, dan cahaya yang masuk tidak begitu kuat seperti itu, dan translucent itu cahaya lebih lembut yang menimpa pada subjek, oke. Nah, teman-teman jika tidak punya alat ini ya, reflektor ini standar ya, standar reflektor untuk pengambilan foto maupun video bisa menggunakan reflektor alternatif. Nah, ini juga saya alami ketika pengerjaan tugas akhir saya dulu ya. Saya dulu tugas akhir waktu D3 itu motret model ya. Dan saya waktu itu mahasiswa nggak kuat beli reflektor yang asli, jadi saya membuat reflektor tiruan seperti ini. Dan untuk efek-efek yang seperti yang tadi ya, yang teman-teman bisa lihat yang reflektor standar tadi, saya manfaatkan benda-benda yang di di toko itu banyak sekali. Misalkan ya kertas silver dan gold seperti ini untuk menimbulkan efek reflektor perak dan emas. Teman nanti bisa coba ini. Terus ada sunshield mobil. Nah, atau alat penutup kaca mobil ketika siang hari kan biasanya kalau mobil ditutup supaya tidak panas dalamnya ya, itu menggunakan sunshield ini seperti ini. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai reflektor karena sifatnya keras banget ini, silver. Terus untuk reflektor putih kalian bisa manfaatkan styrofoam. Teman-teman lihat di sini ada yang misal kepepet bisa pakai kaos putih polos. Kemarin tuh ada yang nanya ya teman-teman, ada yang nanya, Pak misal kaosnya putih tapi ada motifnya gimana Pak? Ya selama putihnya mendominasi ya kenapa tidak gitu. Tapi kalau kainnya batik itu ya buat reflektor ya nggak bisa ya teman-teman ya.
Itu reflektor itu sifatnya untuk pantulan ya, untuk fill in supaya subjek tidak terlalu gelap seperti itu. Jadi pakai kaos putih polos, styrofoam ataupun spons hati putih. Nah, ini banyak sekali ditemukan nih. Dan ini harganya sangat terjangkau nih, styrofoam atau spons hati putih ini. Terus untuk efek reflektor hitam, teman-teman bisa manfaatkan kaos berwarna hitam. Ini salah ini. Ini kaos polos hitam. Oke. Dan spons hati hitam. Nah, di sini, tapi kalau saya untuk spons hati hitam ini juga bisa untuk meredam cahaya, tapi untuk spons hati ini yang berwarna hitam lebih cenderung hitamnya itu tidak sesolid atau tidak sepekat dari warna kaos hitam tadi ya. Jadi saya sarankan lebih ke kaos polos hitam ini seperti itu. Oke. Ini tambahan materi dari saya untuk kali ini. Untuk penugasan, saya rasa ini sudah jelas. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman langsung ditanyakan ke saya atau Pak Ranu tentang pemanfaatan atau tata cahaya di luar ruangan ini. Begitu Pak Ranu, materi dari saya. Terima kasih. Monggo dilanjutkan untuk materi selanjutnya. Kalau ada tambahan, silakan Pak. Oke Pak Timbul, tak tambahkan ya teman-teman. Ini nanti saya share screen tentang materi lanjutan. Jadi konsepnya sama, tapi di sini saya akan memperlihatkan langsung prakteknya, kemudian posisi kamera, matahari, serta subjek yang akan kita ambil. Dan tentunya nanti akan saya berikan keterangan atau penjelas tugasnya. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Oke, udah ya, udah kelihatan ya. Oke, jadi teman-teman untuk reflektor itu memang kalau di pasaran itu ada 2-in-1, kemudian ada 5-in-1. Kalau 2-in-1 itu biasanya silver perak. Nah, teman-teman kalau Anda membeli sebuah reflektor 5-in-1, 5 dalam 1, itu ada beberapa ukuran, mulai dari ukuran 58 cm, kemudian ada 80 cm, terus ada 120 cm. Dan harganya bervariasi mulai dari 50 ribuan sampai 200 ribuan. Yang paling besar itu 120 cm kalau nggak salah, 110 atau 120 itu harganya sekitar 200 ribu. Nah, tergantung mereknya. Jadi nanti modelnya adalah ini, 5-nya ini menjadi 1. Kemudian biasanya di bagian luar itu hitam, nanti ada kertas ya, nanti bisa dibolak-balik. Kalau dibalik nanti separuh warnanya emas, separuh warnanya silver. Kemudian ada bagian tengah lingkaran ini, diffusernya, ini warnanya putih. Nah, silahkan nanti kalian cek di Tokopedia atau di marketplace yang lainnya. Nanti cara mencarinya dengan kata kunci reflektor cahaya. Nah, kemudian cara penggunaannya, ya di sini reflektor silver ya. Ini caranya menggunakan ditaruh di bawah wajah, kemudian hasil gambarnya seperti ini, baik foto maupun video. Nah, kita yang pasti matahari sebagai sumber cahaya, kemudian di sini objeknya menghadap ya, bukan membelakangi. Kalau membelakangi nanti nggak bisa dipantulkan. Ya. Jadi wajah menghadap matahari, kemudian di bawahnya dikasih di bawah muka dikasih reflektor silver, kemudian kamera di posisi sini, sejajar di depan wajah pas, sehingga nanti cahaya akan langsung mengenai wajah, tetapi secara vertikal ya, dari atas itu kan tentunya di bagian bawah akan timbul bayangan, sehingga
Untuk menghilangkannya, kita taruh reflektor di bawahnya. Ini sama seperti konsep cahaya kemarin yang kita pelajari, key, fill, dan back. Jadi ini bisa dikatakan reflektor ini adalah fill-nya atau fill light-nya, yaitu tandingannya key light-nya itu kan matahari. Nah, untuk menghilangkan bagian-bagian yang tidak tersinar matahari, maka diperlukan reflektor untuk memantulkan cahayanya. Tentunya pantulannya akan biasanya lebih lembut, maka bisa dikatakan hasilnya seperti lampu fill. Nah, ini untuk yang silver. Jadi kalau silver itu bisa di sini ada keterangannya. Biasanya silver ini hasilnya yang paling keras cahayanya. Kemudian masuk ke reflektor emas, silver. Nah, lanjut ke putih dulu. Nah, selanjutnya adalah hasil menggunakan reflektor putih. Posisinya sama dengan silver, ditaruh di bawah. Hasilnya lebih lembut. Tekstur wajah, kemudian warna wajah kalau ada bintiknya terlihat, jadi lebih detail. Kalau yang di silver tadi bisa dikatakan cahayanya sangat keras sehingga cenderung ke warna putih bersinar ya. Nah, jadi ini lebih baik ya, sehingga skin tone-nya manusia atau model lebih terlihat jelas ya, lebih hangat. Kemudian lanjut ke reflektor gold ya, emas. Nah, di emas ini biasanya digunakan untuk highlight atau untuk membuat garis pinggir, biasanya ya, garis pinggir dari objek, atau juga untuk memberi suasana sore hari. Itu biasanya ditaruh. Kalau yang ditaruh di belakang ini biasanya untuk membuat garis pinggir di sini. Tapi kalau di bagian depan, ya, ini bisa ditaruh di belakang ataupun di depan. Kalau di depan itu akan memantulkan cahaya di muka dan badan, itu memberi kesan di waktu sore hari. Ya, itu untuk reflektor emas. Kemudian reflektor hitam. Nah, ini peletakannya juga bervariasi. Anda bisa bermain, tinggal skenario film yang ingin ditampilkan itu seperti apa. Efek yang ditimbulkan inginnya seperti apa. Anda nanti bisa ubah mulai dari posisi depan, samping, kemudian belakang. Tergantung cahaya yang ingin disetting sesuai dengan cerita atau tuntutan dari skenario. Jadi ketika cahayanya terlalu banyak, bisa kita kurangi dengan reflektor hitam. Karena contoh ya, kita mengambil gambar di pantai ya, dengan pasir putih di bawahnya. Tentunya nanti akan berbeda hasilnya. Ketika kita ngambil dengan posisi matahari di depan, siang hari, tentunya pasir putih itu juga akan memantulkan cahaya ya, sehingga secara alamiah nanti cahayanya akan terlalu banyak. Karena warna putih, baik itu pasir, karang, itu bisa memantulkan cahaya. Sehingga untuk menguranginya, biasanya ditaruh kain hitam di bawahnya, ataupun reflektor hitam, atau benda-benda yang lain yang berwarna hitam, supaya cahaya yang dipantulkan di sekitar objek tidak terlalu banyak atau tidak terlalu besar. Nah, lanjut ke tugas. Nah, tugasnya saya pakai presentasinya Pak Timbul tadi. Karena sama aja ini materinya. Ini hanya yang saya buka tadi untuk materi di tahun kemarin. Oke, nanti yang kalian kerjakan mulai dari halaman ini, dikasih nama NIM Prodi, kemudian tanpa menggunakan reflektor, hasil foto di luar ruangan seperti apa, dikasih komentar.
Nah, terus di sini menggunakan reflektor perak atau silver. Nah, di sini nanti fotonya, nanti di sini foto hasilnya setelah menggunakan reflektor silver. Kemudian reflektor yang digunakan. Kalau Anda punya reflektor, di foto reflektornya. Kalau nggak punya, kalian bisa foto barangnya. Contoh tadi dicontohkan ada kertas silver, kertas gold, kemudian kaos. Kalau yang digunakan baki, ya, ada kan baki yang untuk apa nampan itu ya. Nampan itu kan ada nampan silver tuh. Itu bisa kalian manfaatkan. Berarti kalau kalian pakai nampan ya di sini di foto aja benda yang kalian gunakan untuk reflektor. Ya. Begitu juga dengan putih. Kalau kalian punya reflektor putih ya difoto reflektornya. Kalau nggak punya ya kaos putihnya. Jadi kaos itu di dalamnya dikasih kardus supaya mudah untuk digerakkan ya. Jadi datar dan mudah diatur sudutnya. Nah, di sini nanti difoto di sini. Ini hasilnya, komentar di sini. Begitu dengan gold, hitam, dan lain sebagainya. Nah, terus di bawahnya, oh ya, teman-teman, jadi setiap foto ini dikasih komentar ya. Kemarin itu di tugas 7 itu, di sini cuma dikasih foto aja, terus kemudian kesimpulannya jadikan satu. Enggak, jadi semuanya harus diisi ya, titik-titiknya. Nah, setelah melakukan serangkaian percobaan menggunakan pencahayaan luar ruangan, hitam, reflektor hitam maksudnya di sini, putih, emas, silver, terus ditulis kesimpulan yang kalian dapatkan di sini. Ya, setelah melakukan serangkaian percobaan, hasilnya seperti apa, kesimpulan dari masing-masing percobaan di atas, nanti hasilnya ditulis di sini. Ya, ditulis apa pengalaman yang Anda dapatkan, kemudian walaupun tidak menggunakan reflektor yang beneran, kalian bisa memodifikasi atau memanfaatkan peralatan lain yang sekiranya bisa digunakan ya, mirip lah. Terus nanti Pak Timbul tolong ditunjukkan contoh laporan yang Oh iya Pak. dikerjakan mahasiswa di tahun kemarin. Oke, Oke, oke. itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Nanti materi akan saya share semua ke grup WA masing-masing. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, oke Pak Ranu. Ini saya share, saya tunjukkan untuk tugas mahasiswa itu di tahun kemarin ya. Ini karya, nah ini karya dari Mas Fadel Eki Husai. Oke, nah ini praktik untuk covernya, untuk slide-nya seperti ini. Dan langsung kalian memasukkan hasil riset kalian tentang reflektor. Tadi yang sudah dijelaskan Pak Ranu sudah sangat-sangat gamblang sekali ya menurut saya, sangat gamblang sekali. Dan teman-teman tadi mudah dipahami. Foto pertama tugasnya adalah tanpa menggunakan reflektor. Nah, di sini kalian tuliskan komentarnya apa. Nah, misalnya di sini si Mas Fadel ini komentarnya adalah foto nampak apa adanya dengan mengandalkan sinar matahari saja. Nah, fotonya ada di sini. Oke, teman-teman lihat. Nah, untuk foto kedua menggunakan reflektor perak atau silver. Nah, tadi Pak Ranu menjelaskan ditunjukkan foto reflektornya yang kalian gunakan. Nah, di sini si Mas Fadel ini menggunakan kertas silver ini kalau nggak salah. Nah, difoto dan dimasukkan di dalam kotak ini. Dan komentarnya ini teman-teman bisa membaca. Dan hasilnya itu seperti ini. Oke, paham ya teman-teman semua ya. Mudah banget ini. Terus menggunakan reflektor putih. Nah, ternyata Mas Fadel ini menggunakan ini unik ini. Pakai tidak boleh reflektor yang standar tapi menggunakan whiteboard. Ini nggak apa-apa karena apa namanya juga putih juga. Jadi lebih lebih juga bisa digunakan. Tapi whiteboard ini setahu saya itu lebih refleksinya lebih keras ya Pak ya. Licin karena licin mantulnya sangat keras, beda dengan kaos. Hasilnya beda Pak. Jadi teman-teman kita harapkan menggunakan kaos lah minimal atau menggunakan styrofoam lah gitu ya supaya hasil yang didapatkan lebih
soft, lebih lembut seperti itu. Ya, kalau ini lebih mendekati. licin, lebih pantulannya lebih banyak ini. Terus ini pakai menggunakan reflektor gold atau emas. Nah, ini unik ini. Ini reflektornya bukan kertas silver, kertas gold, tapi pakai ini apa namanya, bungkus snack ini, dijahit ini. Nah, ini ternyata menimbulkan efek gold juga. Nah, ini menarik. Nah, teman-teman nanti untuk menyikapi ini juga buatlah reflektor atau karya sekreatif mungkin untuk menyikapi keadaan yang ada. Misalnya nggak punya kertas gold atau apa ya, dan nggak mampu beli, itu kalian bisa manfaatkan media yang lain. Contohnya ini. Tapi saya rasa kertas emas, kertas perak itu murah ya, terjangkau menurut saya di toko. Oke Pak, dosen saya lewat lagi, maaf ya. Oke. Oke, kalian bisa manfaatkan benda-benda yang ada di sekitar kalian, dimaksimalkan, dan untuk menyikapi keterbatasan yang ada, saya rasa nggak masalah ya. Jadi itu sebagai poin kreativitas saja menurut kami seperti itu. Itu menggunakan reflektor emas dan terakhir menggunakan reflektor hitam untuk meredam pencahayaan. Nah, komentarnya ini foto dengan reflektor hitam menyerap cahaya pada salah satu sisi. Nah, teman-teman bisa melihat ya. Setelah ini kesimpulan pastinya. Teman-teman bisa melihat hasil foto untuk pemanfaatan reflektor untuk pentata cahaya di luar ruangan seperti ini. Saya rasa sudah sangat paham dan jelas ini untuk penjelasan tugasnya. Mungkin itu dari Pak Ranu. Silahkan teman-teman misal ada yang mau ditanyakan. Ya, dipastikan ya untuk objeknya hanya boleh wajah ya, nggak boleh yang lain. Oh iya, wajib Pak ya. Kalau Wajib. sebelumnya kan kita prioritas wajah, tapi boleh juga menggunakan Action action figure, figure atau mungkin boneka benda dan lain lain. sebagainya. Tapi di sini itu dipastikan atau kita wajibkan adalah manusia atau wajah. Jadi selain penerapan teknik reflektor ini juga lebih efektif, dan sebenarnya saya dan Pak Ranu itu pengen mengetahui pola komunikasi kalian kepada subjek gitu. Jadi supaya dihasilkan gambar yang bagus itu bagaimana sih cara berkomunikasi kalian gitu. Jadi di sini sudah tidak ada lagi negosiasi. Pak, kalau pakai benda lain gimana? Itu tidak akan terjadi lagi. Benda wajibnya adalah manusia, seperti itu. Oke, silakan. Ada yang mau tanya? Saya buka pertanyaan. Saya rasa sudah sangat jelas ini. Ya, tak tambahi Pak. Oke, silakan Pak Ranu. Oke, di pertemuan yang sebelumnya di kelas lain ada pertanyaan jam berapa yang paling bagus untuk melakukan syuting. Jadi jawabannya adalah mulai jam 8 matahari sudah muncul, kemudian maksimal jam 11 ya teman-teman. Karena jam 11 pun sebenarnya sudah jelek. Ya setengah 11 lah maksimal ya, jam 8 sampai setengah 11. Karena jam 11 itu matahari itu pas di atas kepala sehingga bayangan itu vertikal ke bawah, sehingga bayanganmu di bawah kaki pas. Itu efeknya apa? Nanti bayangan itu ada di bawah sini semua. Semua wajah atau bagian tubuh yang ada konturnya itu pasti di bagian bawahnya akan terlihat bayangan, kecuali memang tuntutan skenario ya, itu beda lagi. Terus jam 11 itu sampai jam 3 itu juga tidak disarankan karena posisinya masih mirip ya. Nanti kalau mau ngambil sore itu ya jam 3 sampai jam setengah 5. Jam 3 sampai setengah 5. Karena jam 5, jam 6, 5 itu jam 6 ya, itu kan matahari tenggelam, itu juga efeknya kurang baik karena mataharinya warnanya sudah berbeda. Kelvinnya kalau dihitung wis beda nih. Ya karena sudah keuren-urenan untuk cahayanya. Seperti menggunakan gold ya, pakai reflektor gold hasilnya. Jadi mulai jam 5 itu saran saya sudah nggak ngambil gambar, atau setengah 5 maksimal itu sudah cukup. Nah, jadi
batasannya tadi kalau mau pagi jam 8 sampai jam setengah 11, kalau sore jam 3 sampai jam setengah 5. Itu aja tambahannya. Oke. Silahkan teman-teman, misal ada yang mau ditanyakan kepada saya dan Pak Ranu untuk penugasannya. Ya. Oke. Udah jelas Pak, berarti udah tutup aja. Oke. Biar aja, langsung Pak, ya. berkarya. Oke, sudah ya Mas Calvin ya? Sudah jelas ya? Oke. Mas Calvin Izumi ini biasanya sudah langsung jelas. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung tutup saja Pak Ranu ya. Perkuliahan audiovisual dasar kelas 4A dan 4B pada kesempatan kali ini sudah sangat jelas dan cukup. Silahkan berkarya dan saya dan Pak Ranu akan mengkoreksi tugas UTS kalian. Oke, akhirnya saya tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.